Anak laki-laki itu menatap seekor anjing jalanan. Dia dengan licik menggantung sepotong daging goreng di depannya. Dia hanya menunggu anjing itu melakukan kesalahan agar punya alasan menembak. Anjing itu menatap daging goreng seolah-olah sedang bertarung di dalam dirinya sendiri. Saat pagi tiba, Wes datang berlari. Dia mengangkat senapan dan membuka pintu untuk melihat apakah jebakan berhasil atau tidak. Tetapi daging goreng itu masih tergantung seperti semula. Tepat seperti itu. Saat itu, keyakinan Wes hancur. Dia selalu berpikir bahwa hewan tidak punya aturan. Tapi kejutan sebenarnya masih menunggu. Adik kecilnya secara tidak sengaja mengusik beruang hitam saat bermain. Mendengar teriakan anak itu, ibu beruang datang dengan marah. Melihat itu, Wes dan ibunya juga lari ketakutan. Untuk menyelamatkan adiknya, Wes mengangkat kapak. Tapi sebelum itu, anjing itu melompat. Di depan mereka ada ibu beruang, 3 kali lebih besar dan berbahaya. Meski begitu, anjing itu tidak mundur. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kesetiaan dan keberaniannya tidak hanya menyentuh hati Wes, tapi juga memaksa beruang mundur. Bahaya telah berlalu. Ibu menggendong anaknya dan anjing itu berlari mendekat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Melihat adiknya selamat, Wes untuk pertama kali mengelus kepala anjing itu. Semua kemarahannya hilang. Anjing jalanan itu sekarang menjadi bagian dari keluarga mereka. Perlahan-lahan, anjing itu mulai tidur dengan tenang di antara kedua saudara itu. Bertahun-tahun kemudian, merasakan kehangatan manusia, dia juga menjadi bijaksana. Saat Wes dan ibunya sibuk bekerja, anjing itu menjadi teman bagi adik kecilnya. Bahkan kadang melompat ke sungai untuk menangkap ikan. Adik kecil itu senang menunjukkan ikan pada ibunya dan selalu memuji anjing itu. Pada hari itu, sapi di rumah membuat kekacauan hebat. Tapi anjing itu dengan tenang mendekat, hanya menatap mata sapi. Dan sapi itu tenang seketika. Saat itu Wes dengan tenang memerah susu sapi. Hari itu juga mereka pergi berburu babi hutan. Anjing itu mengejar seluruh kawanan ke tempat yang lebih rendah. Saat babi berhenti, anjing itu menggonggong 2 kali sebagai tanda. Sekarang giliran Wes melempar tali dan berhasil menangkap satu babi. Tapi tiba-tiba babi itu menjadi liar. Dengan kejutan, babi itu melempar Wes dari pohon ke tanah. Wes jatuh di tengah kawanan dan babi-babi menyerangnya. Salah satu babi menggigit kakinya. Dia menjerit meminta pertolongan. Anjing itu langsung melompat. Dia menggigit babi itu hingga terpaksa melepaskan Wes. Wes bebas dan merangkak sembunyi di rumput. Dia membalut luka dengan syal. Tapi ketika melihat anjing, dia tergeletak pingsan di tanah, penuh darah. Dengan mata berkaca-kaca, Wes melepaskan mantelnya untuk menekan lukanya. Dia ingin membawa bantuan dari rumah, tapi takut babi akan kembali. Dia berbisik pada anjing itu, "Sembunyi di gua dekat sini." Dengan menahan sakit, anjing itu merangkak masuk gua. Wes menutup mulut gua dengan kayu lapuk dan berlari. Saat keluarga sampai di gua, ada burung pemakan bangkai yang berputar di atas. Tapi pintu masih tertutup. Anjing itu masih hidup. Ibu melepas mantel dan wajahnya serius. Dia menyuruh Wes mengambil bulu keledai untuk menjahit luka-luka. Lukanya dalam, tapi anjing itu dengan sedikit menjilat seakan memberi semangat pada Wes. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Setelah kembali ke rumah, dia berbaring dengan tenang di dekat Wes. Dalam beberapa minggu, dia sepenuhnya pulih. Teman yang begitu berani dan setia hampir tidak pernah ditemui. Jika kalian juga punya teman yang setia, tulis di komentar.